Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar materi untuk kelanjutan ya dari materi yang sebelumnya terkait anuitas. Nah, ini lebih khusus kita akan membahas anuitas pada obligasi. Nah, saya yakin kalian tidak asing dengan istilah obligasi. Istilah yang cukup umum ya di masyarakat. Nah, obligasi ini merupakan suatu pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Di dalam lembaran obligasi itu biasanya terdapat tanggal hutang, tanggal jatuh tempo pembayaran, kemudian terdapat nominalnya, ini yang paling penting. Jadi satu lembar obligasi itu bernilai berapa, itu biasanya terdapat dalam lembar tersebut. Penerbit obligasi itu disebut debitur, biasanya adalah peminjam, kemudian pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kita sebut sebagai kreditur. Nah, kita lihat ini adalah salah satu contoh bentuk obligasi tahun yang sangat lama sekali ya. Nah, di sini terlihat ada waktu yang ditentukan, di mana di sini kupon bunga ini berlaku 1 triwulan, berarti 3 bulan. Kemudian dibayarkan pada tanggal 1 Juli 1997, artinya tanggal jatuh temponya adalah tanggal tersebut. Dan ini yang paling penting adalah nominal obligasinya. Di sini tertulis 100 juta rupiah. Artinya, satu lembar obligasi ini bernilai 100 juta rupiah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus menggunakan obligasi, maka kita perlu membuat tabel rencana pelunasan. Jadi hampir mirip ya dengan tabel rencana pelunasan yang sebelumnya, tapi nanti lebih detail lagi karena kita di sini akan membahas lebih khusus pada obligasinya. Kalian nanti bisa lihat terkait dengan tayangan ini, rencana pelunasannya ada 7 langkah ini. Nanti saya akan contohkan lebih secara detailnya seperti apa. Dan ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama bisa menggunakan tabel yang cukup kompleks ini, yang kedua nanti tabelnya bisa lebih sederhana. Kita bisa langsung pada contoh soalnya. Misalkan suatu pinjaman obligasi sebesar 10 juta rupiah terdiri atas pecahan 10.000 dengan bunga 8%. Nah, artinya 10.000 ini adalah nominal obligasi per lembarnya. Kemudian jumlah pinjamannya adalah 10 juta rupiah modalnya ya, M-nya. Berarti untuk melunasi 10 juta rupiah ini, karena satu lembarnya adalah 10.000 rupiah, maka nantinya akan dibutuhkan sejumlah 1.000 lembar obligasi. Kemudian transaksi ini dikenai bunga 8% dan dilakukan dengan konsep anuitas selama 6 tahun. Oke, kita akan lihat nanti tabel rencana pelunasannya menggunakan 2 cara. Ini tabel yang pertama, ini bentuk yang lebih sederhana, nanti saya akan contohkan yang lebih rinci lagi. Kemudian ini tabel yang kedua lebih sederhana lagi, tapi nanti di perhitungannya juga kita perlu penjelasan yang lebih rinci. Langsung saja tabel rencana pelunasan. Oke, untuk yang pertama ya, berarti oke, saya bisa tuliskan dulu. Tadi peminjamannya sebesar 10 juta rupiah, kemudian suku bunganya 8%, kemudian waktunya adalah 6 tahun, kemudian obligasinya per lembarnya adalah 10.000 rupiah. Nah, di sini untuk menentukan atau mengisikan tabel rencana pelunasannya, kalian perlu menghitung dulu berapa anuitasnya. Kalian bisa menggunakan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya, M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, nanti silakan dicek kembali perhitungannya. Di sini
dihasilkan untuk perhitungan anuitasnya sebesar Rp2.163.153,9. Nah, kita tuliskan berarti nilai anuitasnya adalah Rp2.163.153,9. Nah, kita masukkan ke tabel rencana pelunasannya. Di tahun pertama, besar pinjaman obligasi. Tahun pertama, berarti pinjamannya kan masih utuh dari pinjaman awal. Maka di tahun ini nilai pinjamannya masih sama, yaitu 10 juta rupiah. Kemudian untuk bunganya, kita tadi punya suku bunganya adalah 8%, maka kita kalikan 8% dari 10 juta rupiah. Kita peroleh di sini nilainya Rp800.000. Kemudian kita tuliskan anuitasnya. Nah, kenapa tabel ini namanya total anuitas? Karena nanti di sini nominalnya itu akan berbeda, walaupun anuitasnya itu sama. Jadi untuk tahun pertama kita tuliskan dulu anuitasnya sesuai, berarti Rp2.163.153,9. Kemudian kembali diingat konsep anuitas, bahwa anuitas itu pembayaran anuitas itu terdiri dari angsuran pokoknya dan juga terdiri dari bunganya. Nah, total anuitasnya di sini ya anuitasnya kita punya 2 juta sekian, kemudian bunganya kita punya 800.000. Maka angsurannya sebesar Rp1.363.153,9. Angsuran berarti anuitas dikurangi dengan bunganya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena di sini kita membicarakan obligasi, di mana obligasi itu bentuknya lembaran, maka jumlah obligasinya ini berapa lembar? Ketika yang mau diangsurkan adalah Rp1.363.153,9, maka jumlah obligasinya yang memungkinkan adalah 136 lembar. Kenapa? Karena satu lembar obligasi pada kasus ini tadi adalah Rp10.000. Kalau kita kalikan 100, artinya dengan angsuran sekian, berarti kita bisa menggunakan 136 obligasi. Nah, kita bisa peroleh berarti uang obligasinya adalah 136 dikali Rp10.000. Maka kita peroleh Rp1.360.000. Oke, nah diperhatikan ya bahwa di sini angsuran yang seharusnya dibayarkan adalah Rp1.363.153,9. Tetapi karena kita menggunakan obligasi, yang memungkinkan itu bisa dibayarkan hanya 136 obligasi, yang berarti Rp1.360.000 nominalnya. Artinya nanti ada selisih di sini. Nah, untuk yang harus dibayarkan berapa? Berarti yang harus dibayarkan adalah kita menggunakan patokannya adalah uang obligasinya ditambahkan dengan bunganya. Maka kita akan peroleh yang jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp2.160.000. Ini jumlah yang harus dibayarkan. Nah, kita lihat kembali lagi tadi bahwa nilai angsurannya dengan jumlah atau nominal obligasinya ternyata berbeda. Artinya ada sejumlah uang yang belum dibayarkan. Kita masukkan dalam saldo yang belum dipakai. Selisihnya antara angsuran dengan uang obligasi kita peroleh Rp3.153,9. Kemudian kita hitung juga bunganya. Sama seperti sebelumnya menggunakan suku bunga 8%, kita hitung 8% dari saldo yang belum dipakai. Kita bisa peroleh senilai Rp252,3. Oke, nah ini baru di tahun pertama. Proses untuk menyusun tabelnya adalah seperti ini. Nah, di tahun kedua kita harus sesuaikan dulu. Karena tahun di awal total pinjamannya itu kan 10 juta, sedangkan sudah dibayarkan
2.160.000 ini memuat dua, yaitu angsurannya dan bunganya. Berarti angsuran utamanya itu hanya Rp1.360.000. Maka uang yang belum dibayarkan atau yang masih menjadi hutang itu masih sebesar Rp8.640.000. Oke, karena di sini tadi angsuran ditambah bunga, jadi patokannya adalah 10 juta dikurangi uang obligasinya, angsuran pokoknya. Nah, sama seperti sebelumnya, bunganya berarti kita hitung 8% dari modal di tahun kedua, kita peroleh Rp691.200. Nah, kemudian, ini yang menunjukkan kenapa di sini ditulisnya adalah total anuitas. Jadi, kalau di tahun pertama kan memang tidak ada sisa, karena masih di tahun pertama. Dari tahun pertama ini, kita masih punya sisa yang belum dibayarkan itu adalah saldonya itu sendiri plus bunganya. Nah, ini kita tambahkan pada anuitasnya. Jadi sebetulnya pembayaran anuitasnya tetap sama, tapi karena masih ada uang yang belum dibayarkan, jadi kita tambahkan di sini. Maka kita peroleh total anuitas untuk tahun kedua sebesar Rp2.166.560,112. Nah, ini kita tinggal menggunakan pola yang sama, angsurannya berarti anuitas dikurangi dengan jumlah bunganya. Kita bisa peroleh Rp1.475.360,112. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kalau yang akan diangsurkan adalah Rp1.475.360, sekian rupiah, maka berapa banyak lembar obligasi yang memungkinkan untuk dibayarkan. Nah, di sini kita bisa memperoleh lembar obligasi yang memungkinkan adalah 147 lembar. Nah, 147 lembar ini bernilai Rp1.470.000. Oke. Karena dalam kasus ini, satu lembar obligasinya bernilai Rp10.000. Kemudian, jumlah yang harus dibayarkan itu berarti angsuran pokok ditambah dengan bunga. Jadi, di sini uang obligasi sebagai angsuran pokok ditambah dengan bunganya. Kita bisa peroleh sebesar Rp2.161.200. Nah, ini jadi yang dibayarkan pada tahun kedua. Kemudian kita cek kembali, ada nggak saldo yang belum dipakai atau perbedaan selisih antara yang seharusnya dibayarkan dengan yang dibayarkan. Nah, di sini kan angsurannya harusnya sekian, Rp1.475.360, sekian rupiah. Ternyata uang obligasi yang dibayarkan Rp1.470.000, berarti masih ada sisa juga saldo yang belum dibayarkan sebesar Rp5.360,112. Kita hitung juga bunganya dari sisa yang belum dipakai, 8%-nya yaitu Rp428,8. Nah, dengan pola yang sama ini, nanti kalian silahkan dilengkapi untuk tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-6. Oke, jadi yang sedikit berbeda adalah di tahun pertama, kemudian tahun pertama karena memiliki saldo atau uang yang belum dibayarkan, nah itu harus ditambahkan ke perhitungan di tahun kedua. Begitu juga nanti di tahun ketiga dan seterusnya. Nah, dari sini nanti kalian bisa melihat bahwa jumlah total obligasinya ini adalah 1.000 lembar obligasi. Nah, ini berarti menunjukkan sudah lunas. Karena tadi modal pinjamannya adalah 10 juta rupiah, sedangkan uang obligasinya atau lembar obligasinya itu bernilai Rp10.000.
Oke, ini adalah bentuk tabel rencana pelunasan anuitas pada obligasi yang pertama. Nah, untuk tabel yang kedua, ini jauh lebih simpel dari yang pertama. Di sini nanti kalian tetap harus menghitung anuitasnya dengan rumus yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Sama seperti tadi ya, berarti kita peroleh anuitasnya adalah 2.163.153 Rp153,9. Kemudian bunganya adalah Rp800.000 dan angsuran tahun pertama. Nah, kalian bisa hitung sendiri bagaimana rumus angsurannya, dicek kembali. Ini sebesar Rp1.363.153,9. Nah, kita masukkan dalam tabel rencana pelunasannya di tahun 1 angsuran ke N, berarti angsuran pertama Rp1.363.153,9 tersedia untuk angsuran. Nah, karena tahun pertama belum dipengaruhi apapun, maka untuk angsuran ini sama, yang disediakan untuk angsuran itu akan sama dengan angsuran pertamanya, yaitu Rp1.363.153,9. Nah, dari sini berarti jumlah obligasi yang memungkinkan untuk dibayarkan adalah 136 lembar. Dengan nilai obligasinya berarti kita kalikan 10.000, Rp1.360.000. Kita cek, yang harusnya diangsurkan adalah sekian, tapi nilai obligasinya sekian, berarti ada selisih yang belum dia bayarkan. Sisa saldonya adalah Rp3.153,9. Oke, kemudian di tahun kedua, kalian bisa menghitung dulu angsuran di tahun kedua menggunakan rumus ini, yang A1 dikali 1 plus I pangkat 1 ya, berarti kalau tahun kedua. Nanti kalau tahun ketiga berarti A1 dikali 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh angsuran di tahun kedua itu sebesar Rp1.472.206,212. Nah, yang tersedia untuk angsuran ini adalah angsuran itu sendiri ditambah dengan sisa saldonya. Karena di tahun pertama masih ada sisa, berarti kita masukkan sebagai perhitungan di tahun kedua. Maka kita peroleh ini yang tersedia untuk angsuran adalah 1.475.360, sekian rupiah. Ya. Dengan konsep yang sama, ketika yang akan diangsurkan adalah sekian, maka kita bisa membayarkan obligasinya sebanyak 147 lembar. Karena tadi nominal obligasinya adalah 10.000. Ini 147 lembar berarti bernilai Rp1.470.000. Nah, kita cek kembali di sini yang tersedia untuk angsuran dan yang diangsurkan itu ternyata masih memiliki selisih. Ada uang yang belum dibayarkan sebesar 5.360, sekian rupiah. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan untuk perhitungan di tahun ketiga. Nah, dengan pola yang sama juga kalian bisa silahkan nanti dilengkapi untuk tabel ini sampai pada tahun ke-6. Kemudian kalian akan menemukan jumlah lembar obligasinya itu 1.000 lembar. Artinya berarti sudah lunas pinjaman 10 juta rupiah dengan obligasi nominalnya adalah 10.000, maka lembar obligasi yang harusnya dibayarkan atau diterima adalah 1.000 lembar obligasi. Oke, saya kira itu kalian nanti bisa mengidentifikasi kembali perbedaan dari kedua tabel rencana pelunasan ini. Kalian bisa
melihat secara detail seperti apa. Ya, dan juga melihat kembali ya pada materi dan juga pada soalnya. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.